itu ungkapan rasa bahagia. Ya. Peringatan Maulid itu ungkapan rasa bahagia. Kata siapa itu? Kata seorang ulama besar, Dr. Said Alwi Al-Maliki, di dalam bukunya tentang Maulid. Ini satu lagi. Nanti mudah-mudahan bahasanya bisa disampaikan ya. Saya nggak tahu bisa tuntas nggak. Jadi peringatan Maulid itu adalah ungkapan rasa bahagia. Intinya itu ya. Kata siapa? Kata seorang ulama besar, Dr. Said Al-Maliki Al-Hasani. Biasanya Habib itu keturunan Husain. Ini Habib dari keturunan Hasan. Dia seorang ulama besar yang kalau dia mengajarkan ilmu agama layak kita dengar dan layak kita jadikan pegangan. Karena dia seorang ulama besar yang gurunya sangat banyak sekali, muridnya pun sangat banyak sekali. Mengapa kita harus bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita nggak bisa sholat, tidak bisa ibadah, kita juga nggak tahu hidup mau apa tujuannya, kita nggak tahu. Pakai jilbab itu ajaran Nabi Muhammad, itu sholat, hidup tujuannya dulu untuk ibadah kepada Allah, supaya kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Itu ajaran Nabi Muhammad. Kalau tidak Nabi Muhammad, kita tidak tahu hidup itu bagaimana, kita tidak tahu. Nabi Muhammad diutus pun, para ulama mengajarkan pun, risalahnya masih ada umat Islam yang bingung. Masih ada nggak umat Islam yang bingung? Masih ada ya, bingung. Masalah perekonomian, bingung, bunuh diri kan ada ya. Ada yang stres, ya. Sekarang sebentar lagi kan ada pemilihan anggota ya, anggota DPR baru ya. Itu di mana, di Surabaya disiapkan rumah sakit jiwa. Ternyata kalau sudah acara pemilihan begitu, yang tidak jadi banyak yang stres. Saya juga baru lihatnya di televisi. Oh ternyata yang stres itu meningkat gitu ya. Nah itu kan kurang mengikuti ajaran Muhammad. Kalau mengikuti ajaran Muhammad sebenarnya tidak mesti seperti itu. Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad, manusia itu tidak tahu hidupnya untuk apa, tidak tahu. Harus bagaimana, tidak tahu. Sehingga perilaku manusia itu seperti binatang saja. Yang kuat itu yang berkuasa. Begitu. Hidupnya nggak jelas. Perempuan itu jadi apa ya? Jadi kelas berapa gitu sebelum Nabi Muhammad lahir. Begitu Nabi Muhammad lahir, terangkat tuh derajatnya perempuan. Ya. Makanya katanya ada seorang dia mengatakan bahwa seluruh perempuan yang ada di dunia punya hutang besar kepada Nabi Muhammad. Karena semenjak Nabi Muhammad lahirlah diajarkan risalah dari Allah, terangkat derajat kaum wanita. Jadi kita harus berbahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jadi kalau kita mendapat sesuatu yang baik harus bahagia. Kita mendapat sesuatu yang baik harus bahagia enggak? Harus bahagia. Kita dapat rezeki, ulangannya lulus, yang tadinya sakit lalu diberi sehat, itu harus bahagia. Jangan begini, aduh saya sakit sekarang sehat, aduh mestinya enakan sakit. Jangan begitu, itu tidak. Itu hal yang kecil aja harus seperti itu. Apalagi hal yang besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad.
Makanya Allah berfirman dalam Quran namanya wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat, tanda kasih sayangnya Allah kepada manusia. Lahirlah seorang nabi memberi petunjuk harus bagaimana hidup sebetulnya. Begitu. Nah, sekarang kalau kita memperingati Nabi Muhammad harus gimana? Harus gimana? Kita memperingatkan peringatan nih ya. Yang disebut peringatan Nabi Muhammad itu gimana sih? Kan harus tahu kita ya. Udah berapa kali kita menghadiri acara peringatan Maulid? Sering kan? Setiap tahun kan? Sekarang harus tahu. Bentuknya yang disebut peringatan itu yang gimana? Ayo, siapa yang jawab? Laki-laki. Perempuan siapa yang jawab? Laki-laki dulu. Apa? Bentuknya kita peringatan nih. Yuk kita memperingati Muhammad. Yang disebut peringatan Nabi Muhammad itu harus gimana sih? Ini baru peringatan gitu. Harus gimana? Laki-laki ada yang tahu? Apa? Harus gimana tuh peringatan Nabi Muhammad? Harus gimana? Baca sholawat, baca berjanji, lalu ada mahalul qiyam berdiri ya. Harus gimana? Apa harus gimana? Yang disebut peringatan Maulid itu harus gimana? Perlu tahu nggak kita? Supaya kita tahu kan? Coba yang sudah kita ketahui kan tiap tahun kan peringatan Maulid ya. Jadi yang disebut peringatan Maulid itu harus gimana sih? Caranya gimana gitu? Apa yang kita ketahui? Harus gimana coba? Harus gimana? Terserah. Kan di televisi ada peringatan, di kiri, di kanan, di mana ada peringatan. Kita juga di sini setiap tahun memperingati kan? Nah, yang kalau kita mau memperingati Nabi Muhammad itu harus gimana sih? Supaya kita tahu caranya kan? Gimana coba? Harus gimana? Ini baru peringatan. Kalau ini mah bukan, ini misalnya gitu ya. Nah, yang disebut peringatan Nabi Muhammad harus gimana caranya? Ada yang tahu? Kan setiap tahun kan kita peringati, perempuan ada yang tahu nggak? Gimana yang disebut peringatan Nabi Muhammad itu? Apa nanggap dia ipok? Berarti kan harus tahu kan? Gimana itu? Kira-kira gimana? Yang disebut peringati Nabi Muhammad itu gimana acaranya? Ada yang tahu? Atau nyerah aja? Di dalam bukunya Dr. Said Al-Maliki, Inggris ya. Di dalam bukunya Dr. Said Al-Maliki, memperingati Nabi Muhammad tidak ada cara-cara khusus. Ya. Ayo kita peringati Nabi Muhammad. Acaranya gimana? Baca barzanji, baca sholawat. Jadi itu peringatan. Ya, jadi. Nggak ada cara-cara khusus. Kata Dr. Said Al-Maliki, seorang ulama besar. Atau kita menghadiri acara peringatan bentuknya ceramah. Boleh nggak? Boleh. Jadi juga itu peringatan. Jadi bentuknya ceramah-ceramah agama. Jadi peringatan. Atau yang tadi baca sholawat, ya, baca berjanji. Boleh. Jadi itu. Atau kita ngumpulin orang-orang, ngumpulin segala macam ya, santunan, berbuat kebaikan, pokoknya mendorong manusia untuk melakukan hal yang baik, memberi manfaat. Itu juga jadi peringatan Maulid. Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad itu tidak ada cara khusus, ya, tidak ada cara khusus. Kata siapa? Dr. Said Al-Maliki, seorang ulama besar, yang kalau bicara patut kita dengar dan bisa jadikan pegangan sama kita. Karena beliau ketika mengarang buku tentang Maulid itu banyak yang menganjurkan, tolong tulislah sebuah buku membicarakan tentang Maulid, bagaimana itu. Di sini peringatannya suka baca barzanji atau baca Saroful Anam atau baca apa yang semacam itu. Suka ada berdiri enggak? Ada ya. Pertanyaan kedua tadi sudah ya. Pertanyaannya, bagaimana cara memperingati Maulid? Tidak ada cara khusus. Ya. Pertanyaan kedua, berdiri. Ya. Ketika berdiri semuanya berdiri enggak? Ada orang yang duduk? Pertanyaannya, apa hukumnya berdiri? Mahalul qiyam, ketika kita memperingati
Maulid, baca berjanji ya. Dulu pada mencirikan hal-hal tertentu kita berdiri. Kalau tidak ada yang berdiri, dosa nggak? Jadi hukumnya berdiri apa? Sunat, wajib? Nggak ada. Mubah. Jadi berdiri itu sesuatu hal yang baik saja. Baik, bukan sunnah. Apalagi wajib, bukan. Hal-hal yang baiklah berdiri. Itu kata Dr. Said Al-Maliki di dalam bukunya tentang maulid. Jadi ketika berdiri itu hal-hal yang baik, bagus lah. Bukan sunnah ya, bukan. Cuma dipandang baiklah oleh adat. Tapi kalau kita berdiri semuanya berdiri. Jangan sombong, kalau saya tahu hukumnya mau apa-apa duduk aja, sombong, dosa itu mah ya. Tapi kalau dia tidak bisa berdiri karena satu hal, nggak ada masalah. Ya, karena berdiri di situ hal yang baik saja. Nah, lalu hal yang berikutnya yang harus kita ketahui, apa sih manfaatnya lahirnya seorang Nabi Rasul ke tengah-tengah umat manusia? Apa manfaatnya? Ya, itu manfaatnya besar sekali. Manusia hidup kan awalnya kecil dulu ya, bayi ya, tidak tahu apa-apa. Lalu dia lahir di tengah-tengah dunia, langit di atasnya langit, dunia dan segala macam. Kita nggak tahu tuh. Kita bersentuhan dengan dunia ini, saya tidak tahu ya awalnya apa dulu yang dirasakan. Begitu lahir ya, manusia lahir, apa dulu yang dirasakan oleh seorang bayi itu? Bisa apa dulu dia? Apa bisa merasa dulu, oh ini dingin, oh ini panas? Kan itu ya, itu bertahap itu. Apa mendengar dulu, apa melihat dulu, kita tidak tahu. Tapi manusia itu awalnya kosong, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah beri perasaan dia, oh ini dingin, oh ini panas, oh api panas, gitu ya. Air dingin, es dingin, itu alam rasa. Lalu setelah itu Allah kasih juga pendengaran, lalu kita bisa mendengar suara, ya, mendengar suara. Setelah itu Allah kasih lagi penglihatan mata, bisa melihat alam warna, bentuk besar kecil. Saya tidak tahu ya awalnya mana dulu yang Allah kasih. Masih ingat nggak ketika bayi apa dulu itu yang dirasakan? Nggak tahu, yang ada sadar gitu ya. Lalu setelah itu Allah memberi rasa asin, rasa manis, rasa pedas ya. Itu di mulut. Waktu umur kapan itu bisa merasa itu? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu Allah kasih sedikit-sedikit. Lalu Allah kasih lagi sesuatu yang besar, yaitu apa? Akal. Ya. Lalu dikasihlah akal. Itu ketika usia berapa tahun untuk dikasih akal? Ya. Akal. Dengan akal itulah manusia bisa segala macam, bahkan bisa melebihi binatang hidupnya. Kalau kita balap lari dengan kuda, kira-kira yang menang siapa? Kita. Kuda. Karena kita manusia bukan kuda. Tapi dengan akal manusia bisa membuat mobil. Mobil bisa lebih cepat dari kuda. Kita bisa terbang nggak kita? Bisa. Bisa terbang nggak? Enggak. Burung bisa terbang, kita enggak, karena kita tidak punya sayap. Karena manusia dikasih akal, maka manusia bisa terbang melebihi burung. Kan gitu? Kita bisa hidup di dalam air seperti ikan? Tidak. Tapi dengan akal manusia bisa hidup di dalam air. Buat kapal selam. Tuh, itu pemberian akal itu lebih besar daripada rasa, pendengaran, penglihatan, akal. Nah, setelah itu, setelah dikasih akal, Allah memberi sesuatu yang tidak bisa diketemukan oleh akal. Jadi manusia itu dengan akalnya bisa menemukan segala macam. Tapi itu nggak cukup. Akal tidak bisa menembus alam gaib. Setelah manusia meninggal itu ada apa di sana? Akal tidak sanggup. Nggak bisa tembus ke sana, nggak. Ya.
Lalu Allah kasih sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yaitu alam kenabian, diutus seseorang rasul. Nah, rasul melihat, oh ternyata ada malaikat, oh ada alam barzah ternyata, oh ada surga, ada neraka. Siapa yang sudah melihat malaikat? Belum. Melihat surga? Belum. Melihat neraka? Belum. Tapi ada nggak itu? Ada. Pasti, yakin adanya. Bisa diketemukan oleh apa? Mata, telinga, akal? Bukan, tapi oleh alam kenabian. Makanya manusia pertama Nabi Adam, seorang rasul dia, seorang nabi dan rasul, untuk memberi petunjuk pada manusia bahwa di balik alam ini ada kehidupan yang lebih nyata, yang abadi manusia di sana, yaitu alam akhirat. Akal nggak sanggup tuh, akal nggak sanggup. Alam kenabian yang bisa melihat itu. Nabi pun diberitahu sama malaikat Jibril, ya, diangkat dulu jadi seorang nabi, diangkat seorang rasul, turun malaikat Jibril, bisa melihat Nabi Muhammad. Oh, ini Jibril bisa melihat, Nabi Muhammad bisa melihat. Di dalam kubur ada orang lagi disiksa, bisa melihat Nabi Muhammad. Ketika Allah memberi kekuatan itu, bisa melihat. Suatu hari Nabi Muhammad lagi jalan, ternyata dia melihat di dalam kubur ada orang yang lagi disiksa. Lalu mengambil pelepah kurma, ditancapkan di kuburan itu. Aku melihat di kuburan ini ada orang disiksa oleh hal yang sepele sebetulnya, dianggap sepele, tapi di dalam agama besar. Yang satu karena namimah, mengadu domba, menyampaikan omongan si A ke si B. Si A sama si C ngobrol, omongan si C disampaikan ke si B. Akhirnya si C sama si B tidak baikan, namimah, dengan niat supaya tidak akur ya. Gara-gara itu akhirnya orang disiksa dalam kubur. Yang kedua, orang disiksa dalam kubur adalah karena orang kencing lalu istinjanya tidak bersih, tidak sesuai dengan syariat. Sehingga para ulama mengatakan kebanyakan azab kubur adalah orang yang istinjanya tidak benar. Itu bisa dilihat oleh alam kenabian. Oleh alam kenabian. Akal tidak bisa melihat itu. Bahaya nggak kalau tidak Rasul diutus? Bahaya kita. Makanya ketika Imam Ali dialog dengan orang kafir kan tidak percaya ada hari akhirat, ada alam barzah. Dia tidak percaya. Di antara dialognya gini, kalau saya percaya akhirat itu ada, orang beriman beramal soleh masuk surga dia, terhindar dari neraka. Tapi orang tidak beriman masuk neraka dia. Saya percaya itu. Sementara engkau tidak percaya. Seandainya nanti kita mati dan ternyata anggapanmu benar akhirat tidak ada, kamu selamat, saya pun selamat. Tapi nanti kalau ternyata kita mati dan pendapat saya yang benar, karena saya mengikuti kitab suci yang turunnya dari Allah, mati kita dan ternyata akhirat ada, selamatlah saya. Kamu mau kemana? Bahaya nggak itu? Bahaya itu. Akal nggak sanggup soalnya melihat itu. Itu dengan kacamata iman bisa ditembus. Imam Hanafi debat dengan orang ateis, ya. Ditunggu-tunggu Imam Hanafi sama orang ateis nggak datang Imam Hanafi. Ternyata dia pasti tidak berani debat sama kita, gitu dianggapnya gitu ya. Setelah sudah mau pulang ternyata datang Imam Hanafi. Aku kira kamu tidak datang, gitu ya. Mau debat tentang alam akhirat, tentang alam dunia ini bahwa diciptakan oleh Allah. Lalu kata Imam Hanafi, saya sebetulnya mau datang, tapi terhalang oleh sungai yang luas di situ. Perahu tidak ada. Tiba-tiba ada papan. Ada papan 1, 2, 3. Nyelonong nyamperin Imam Hanafi, kata dia. Itu tiba-tiba ada papan nyamperin saya. Itu papan tek jadi membentuk sebuah rakit. Akhirnya saya naik kapal itu, sampailah saya ke sini. Kata orang ateis, nggak mungkin itu cerita bohong gitu. Kata sama ateis itu ya.
Masa ada papan tersusun rapi, tidak ada yang merapikannya? Mustahil itu. Terjadi dengan sendirinya, mustahil itu. Kata Imam Hanafi, itulah yang akan saya perbincangkan dengan kamu. Kamu tidak percaya sama Allah yang menciptakan alam dunia, yang tersusun sangat rapi. Kamu menganggap itu terjadi dengan sendirinya, langsung kalah tuh orang ateisnya. Ya, gitu. Ya orang ateis kan akal gitu ya. Itu tidak bisa tembus alam gaib dengan akal. Itu hanya bisa dicapai oleh alam kenabian dan orang beriman saja. Beriman, percaya, dan ada juga yang bisa melihat seperti itu. Siapa selain Nabi? Para wali-wali kutub ya, yang tingkatannya tinggi. Itu bisa melihat alam-alam seperti itu. Karena kebersihan batinnya dan banyaknya pengabdian kepada Allah, akhirnya dia bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh. Kalau kita hanya dengar saja seperti dengar dari Quran, dengar dari hadis. Jadi hal-hal yang gaib itu tidak bisa dicapai oleh akal. Bagaimana cara bikin kapal terbang? Tidak usah ada di kitab suci. Al-Quran nggak perlu itu. Akal manusia sanggup menemukannya. Ya. Tapi kalau sudah alam gaib, manusia tidak bisa. Jadi ajaran keimanan itu hanya Nabi Muhammad dan para Rasul yang bisa mengajarkan. Manusia sehebat apapun, secerdas apapun akalnya tidak akan mampu. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, penting seorang Nabi diutus ke muka dunia ini untuk memberitahu. Makanya disebut Nabi ya. Nabi itu pembawa berita besar. Nabi itu pembawa berita besar. Yang diberitakan apa? Nanti dunia ini akan kiamat. Begitu. Nanti manusia masuk ke alam akhirat. Di sana ada alam ternyata lebih nyata. Perbandingan alam dunia dengan akhirat, ingin tahu nggak perbandingannya dunia dan akhirat? Seperti begini perbandingannya. Pernah mimpi? Pernah mimpi apa? Makan apa ya? Pernah mimpi makan apa? Makan apel lah contoh ya. Mimpi makan apel dengan makan apel beneran, lebih enak mana? Itu perbedaan dunia dan seperti itu. Mimpi makan apa itu kayak hidup di dunia kayak gitu. Jadi kita itu ini makanan ya, dimakan mimpi sebetulnya. Nanti kalau di akhirat makan beneran kita. Itu perbedaannya seperti itu. Makanya Imam Ali mengatakan kita sebetulnya kita lagi tidur ini. Begitu mati bangunlah kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu alam kenabian yang bisa mengabarkan tentang itu. Itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu penting diutus ke tengah-tengah manusia. Karena manusia dengan akalnya nggak sanggup itu. Nggak sanggup itu. Kemudian tugas Nabi Muhammad itu apa? Begitu lahir tugas Nabi Muhammad itu apa? Mengajarkan apa kepada manusia? Ini yang pertama, wazifatul rasul ya, tugas orang rasul. Hidayatul khalqi ila ma'rifatul khaliq, yaitu mengajarkan tentang ma'rifat kepada Allah. Bagaimana itu ma'rifat kepada Allah diajarkan sama Muhammad? Ya, dengan Al-Qur'an, dengan hadisnya. Siapa yang kenal Allah, angkat tangannya. Siapa yang kenal Allah, angkat tangannya. Nggak yang kenal Allah? Masya Allah. Siapa yang kenal Allah, angkat tangannya. Kenal sama Allah ya. Gimana sih kenal sama Allah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, walain sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya Muhammad kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka pasti Allah. Apakah orang kafir Quraisy mengenal Allah? Tidak. Karena yang disebut mengenal Allah bukan begitu. Ya. Yang disebut ma'rifatullah itu bukan begitu. Iblis ma'rifat nggak kepada Allah? Bagaimana tidak kenal sama Allah? Dia Allah sama Allah. Ketika Allah mengatakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis.
Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan dari api, dia dari tanah, kenapa harus aku sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, kafir dia. Keluar calon ahli nerakanya. Iblis makrifat nggak kepada Allah? Enggak makrifat dia ya. Kalau sebatas kenal, di sini ada anak yang paling kecil. Siapa yang paling kecil ya? Nanya ya. Siapa yang mencipta? Sekolahnya kelas berapa? 2. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang disebut seperti itu kenal sama Allah enggak? Nah, Rasul ngajarin makrifat kepada Allah itu gimana? Makrifat kepada Allah itu gimana? Ya. Makanya ada kalimat awal wajibin alal insan ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama diwajibkan kepada manusia makrifat dulu kepada penciptanya dengan yakin. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah ma'rifat kepada Allah. Ilmu ma'rifat itu ilmu tauhid. Ajarin bagaimana cara bertauhid, cara ma'rifat kepada Allah. Jadi manusia itu dalam ilmu tauhid disuruh pertama mengetahui ilmu tauhid, yang kedua bertauhid. Yang pertama mengetahui ilmu tauhid, yang kedua bertauhid. Gitu ya. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah pasti beribadah dia kepada Allah. Karena takut sama Allah. Karena dia kenal siapa Allah. Ya. Siapa Allah itu? Allah itu adalah wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Itu Allah. Allah itu yang menciptakan semua ini. Allah itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, dan Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Minimal kita mengenal beberapa sifat, yaitu wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Allah itu qudrat, puasa, iradat, punya kehendak ya. Kalau kita kenal sama Allah pasti takut. Ada anak kecil usia 1 tahun, tiba-tiba dia lagi jalan sendiri ya, melihat ular kobra. Anak kecil sudah tahu belum ular kobra? Dikira mainan, didatangin sama dia. Karena tidak kenal kan. Coba kalau yang wanita yang besar melihat ular kobra, lari nggak? Lari. Kenapa lari? Kenal dia. Kalau anak kecil nggak kenal, dikira mainan kan. Karena kenal, takutlah dia. Kalau belum kenal ya. Ada ini ya, ada apa itu? Emas misalnya ya, emas sebesar ini dikasihin sama anak kecil nggak ngerti apa. Kasih es krim, milih apa? Es krim apa emas? Es krim. Es krim langsung dimakan, emas batu cuma warnanya kuning. Nggak kenal dia. Jadi kalau orang nggak kenal seperti itu, kalau ada orang tidak beribadah kepada Allah, dia tidak kenal Allah. Tidak tahu dia yang menghitam putihkan dunia ini, yang memberi manfaat dan madarat Allah itu. Tidak ada yang lain. Takutlah kepada Allah. Kan itu ya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi yang pertama mengajarkan hidayatul khalqi ila ma'rifatul khaliq. Bagaimana memberi petunjuk kepada makhluk bagaimana ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, hidayatul khalqi ila kaifiyati ibadatillah. Mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Tugas Rasul yang kedua. Dan tugas Rasul yang ketiga, iqamatul din, menegakkan agama.
bagaimana cara menegakkan agama. Ya. Ingin nggak kita bisa melaksanakan ajaran? Kan salah satu kewajiban kita itu ya, membenarkan seluruh apa yang disabdakan Rasulullah. Membenarkan itu. Semua kabar-kabar dari Quran, semua kabar-kabar dari hadis-hadis sahih, kita harus terima itu. Ini salah satu kewajiban kita pada Rasul. Kemudian kita harus menegakkan agama Islam di dalam diri kita. Rasul mengajarkan seperti itu. Misalnya salah satu hadisnya itu as-sholatu, sholat itu adalah tiang agama, gitu ya. Supaya tegak agama diantaranya harus melaksanakan sholat. Nah di sini bab berikutnya, bagaimana sih cara menegakkan agama? Sudah tahu belum? Kita belajar sama-sama ya. Bagaimana cara menegakkan agama supaya agama ada di dalam diri kita? Rasul mengajarkan itu. Seorang ulama mengatakan gini, Inna dhuhuruddin bi dhuhuril ummah. Sesungguhnya dohirnya agama di dalam sesungguhnya dohirnya agama itu karena adanya umat. Coba renungkan. Dohirnya agama Islam itu karena adanya umat. Adanya agama Islam itu karena adanya umatnya. Benar nggak tuh? Nah, kalau cuma ajaran-ajaran agama kita kitab suci, orangnya nggak ada, ya bagaimana akan mengetahui gitu ya? Sesungguhnya dohirnya agama itu karena dohirnya umat. Wa inna dhuhurul umat biduhuri rijali. Ada sesungguhnya dohirnya umat itu karena dohirnya pribadi-pribadinya, kumpulan pribadi-pribadi lalu membentuk umat. Kan gitu. Yang ketiga, wa inna dhuhurul rijal biduhuri akidatiha wa ibadatiha wa akhlaqiha. Dan sesungguhnya dohirnya rijal itu orang-orang yang punya kemampuan menegakkan agama di dalam dirinya. Sesungguhnya rijal itu akan muncul kalau di dalam rijal itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Jadi kalau di dalam setiap pribadi kita ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Setiap pribadi kita gitu. Kalau banyak membentuk satu umat. Nah umat itu nanti akan mendohirkan, akan terlihat agama pada umat itu. Karena ada agama itu dohir karena ada umatnya. Umat dohir karena ada pribadi-pribadinya. Pribadinya itu dohir karena di dalam setiap pribadi ada apa? Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya. Tipe rijal yang bagaimana sih? Tipe pribadi yang bagaimana sih yang bisa mendohirkan agama? Tipe orang yang bagaimana yang bisa mendohirkan agama itu? Rasul mengajarkan itu. Di antaranya kita buka ya, mulai buka suratnya tuh. Tolong buka surat yang ke jangan dulu. Surat yang pertama dulu ya, ini hadis Rasul. Yang pertama, orang yang bisa mendohirkan agama yaitu orang-orang yang memiliki sifat kepemimpinan di dalam dirinya. Dalam hadisnya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Rasulullah, kalian semua pemimpin dan kalian semua akan dimintai tentang kepemimpinan kalian. Jadi kita pemimpin bukan ya? Pemimpin. Yang dipimpin kita siapa? Tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Jangan dipergunakan maksiat kepada Allah. Tangan jangan dipakai untuk mengambil hak orang. Gitu. Kaki jangan dipakai berjalan kepada tempat maksiat. Pimpinlah oleh diri kita. Jadi kita pemimpin. Suatu hari kita nikah. Berarti pimpinannya dua tuh. Dirinya dan istrinya. Suatu hari punya anak, nambah lagi tanggung jawabnya. Dirinya, istrinya, dan anaknya. Diangkat jadi RT, nambah lagi itu. Dirinya, istrinya, anaknya, RT yang dipimpinnya. Jadi semua kita pemimpin. Sekarang semuanya hari ini pemimpin. Saya belum nikah, yang memimpin diri pribadi itu. Memimpin dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi yang pertama memiliki sifat kepemimpinan. Hadis saya tadi ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang kedua, tipe orang yang bisa mendohirkan agama yang kedua, senang mensucikan diri. Ya lihat ya surat 9 ayat 108. Surat 9 ayat 108. Tipe yang kedua, orang yang bisa mendohirkan agama di dalam dirinya, dia senang mensucikan diri. Surat 9 ayat 108 artinya gimana tuh?
Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, ya, masjid Kuba maksudnya, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Ya. Jadi orangnya senang mensucikan diri. Rasulullah mengatakan begini, seandainya di depan rumah kita itu ada sungai, setiap hari kita mandi 5 kali, kira-kira orang itu masih ada kotorannya nggak di badannya? Nggak bersih 5 kali kan? Itulah perumpamaan sholat, kata Rasulullah. Ya. Siapa yang suka melakukan dosa di sini masih bersih-bersih ya? Masih. Nanti kita lihat ya, ada bab tentang akhlakul karimah. Nanti kita bisa melihat akhlakul karimah satu begini, ini menurut Quran begini, ini menurut hadis begini. Itu mau belum minum mengarang buku akhlakul karimah supaya kita tahu. Oh begini, mana yang sudah kita ada ya? Berarti sudah akhlak itu jamak ya. Jamak dari kumpulan perilaku-perilaku yang baik, akhlak. Terus yang kedua, orangnya senang memakmurkan masjid. Ya, kita lihat surat 9, nanti surat yang sama. Surat 9 ayat 17-18. Orangnya senang memakmurkan masjid. Kalau yang tadi orangnya senang mensucikan diri. Ya. Bisa suci dohirnya dengan beristinja. Karena kesucian itu ada sohir, ada suci dohir, ada suci anggota tubuh kita dari maksiat, ada suci akidah, ada suci hatinya, banyak ya. Apa itu artinya? Ya. Surat 9 ayat 17-18. Jadi kita tipe orang yang bisa mendirikan agama di dalam dirinya. Yang ketiga, dia memiliki kebabah rijal ya, rijal gimana silakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. 18-nya. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu ya. Tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun. Adalah orang yang bisa memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman. Ya. Rasulullah mengatakan dalam sadanya, kalau kamu melihat ada orang pagi dan sore pulang pergi datang ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Lalu Rasul membaca ayat itu. Kalau kamu melihat ada orang pergi ke masjid, pulang pergi sore pagi ke masjid, tentu untuk sholat ya, untuk sholat gitu ya. Saksikanlah bahwa dia orang beriman. Jadi orangnya senang memakmurkan masjid. Tipe yang ketiga. Yang keempat, orangnya tidak lain dengan kesibukan. Dia punya kesibukan tapi tidak lain dengan kesibukan. Surat 24. Coba ayatnya pas nggak? Surat 24 ayat 36. Apa itu artinya? Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimulaikan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Kalimat itu arijal ya. La tulhihim tijaratun. Diteruskan artinya apa? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat kepada Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Sampai ayat dia berapa? 37. 38-nya gimana tuh? Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka atau kepada siapa yang Dia kehendakinya tanpa batas. Tipe yang keempat ya, orangnya punya kesibukan tapi tidak lalai dan mikir kepada Allah dari sholat, gitu ya. Mengapa? Karena ada iman tadi ya. Karena ada iman, percaya
percaya tentang berita-berita dari Rasulullah. Nanti ada alam barzah, ada kita perjalanan, kita itu diciptakan untuk berpunah, tapi kita itu diciptakan untuk berpindah-pindah alam dari azab pindah ke alam rahim, alam dunia, alam barzah, terus gitu ya. Rasul yang mengabarkan. Lalu kita beribadah kita karena kita ingin berbahagia di sana. Sampai Rasul mengatakan al-qayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bersiap-siap beramal untuk sesudah matinya. Itu orang cerdas kata Rasul. Al-qayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Sampai dikatakan salah ulama, kalau orang berakal disuruh milih rumah dari emas tapi nanti akan hancur, atau milih rumah dari batu bata tapi kekal. Orang berakal pasti memilih yang kekal meskipun dari batu bata. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Dari batu bata akan hancur, dari emas tapi akan kekal. Apalagi pasti akan memilih yang kekal, apalagi dari emas, kan seperti itu. Al-qayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Jadi orang beriman itu hidupnya itu, misinya itu untuk ibadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dikabarkan sama Muhammad. Inti hidup manusia itu sebetulnya. Ya. Lalu kita mencari sarana-sarananya. Sekolah itu sarana, kerja itu sarana. Ya, sarana. Kalau kita taat sama agama, kira-kira enak nggak kalau taat sama agama ya? Mentaati agama, kira-kira enak nggak? Oh enak, karena tidak ada ajaran agama yang mengekang keinginan kita. Ada nggak agama yang melarang kita punya keinginan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada coba sebutkan di sini. Apa yang dilarang sama agama? Jadi kalau kita mentaati agama, kita bisa berbahagia. Bisa berbahagia. Karena tidak ada satupun ajaran agama yang mengekang kita, tidak ada. Ada nggak ajaran agama yang mengekang? Nggak ada. Ada juga mengatur. Ya, saya senang melawan jenis. Normal berarti kan? Agama mengatur, nikahlah. Diatur sama agama, nikahlah. Disuruh kan? Bahkan dikatakan pernikahan itu berarti melaksanakan separuh agama itu. Disuruh nikah, padahal kalau tanpa agama pun orang senang pada lawan jenis. Kan begitu. Tapi diatur sama agama. Nikahlah, ada aturannya. Supaya apa? Keinginan kita ke lawan jenis itu jangan sampai menimbulkan malapetaka. Ada nggak manusia senang lawan jenisnya tapi tidak pakai jalur agama? Bukan kenikmatan yang didapat, malapetaka ada nggak? Banyak. Pacaran, putus, akhirnya seperti itu ya. Bukan kebahagiaan, jadi malah bahkan sama ada yang naik sutet ya, ditolak cintanya, kadang ada ya. Oh ada seperti itu. Agama mengatur, tidak ada yang naik kekang. Saya ingin makan disuruh sama Rasul, sama itu gulu wasrabu, gitu ya, makanlah dan minumlah disuruh sama agama. Cuma agama mengatur, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi agama itu tidak mengekang, justru agama itu mengatur sehingga yang kita inginkan itu tidak membawa malapetaka. Ingin jadi orang kaya enggak? Ingin. Agama mengatur. Tapi jangan kayanya itu dengan cara dolim ya. Kalau dengan cara dolim yang didapat bahagia bukan. Kadang-kadang tidak bahagia, ditangkap KPK kan gitu. Bahagia enggak? Alhamdulillah saya ditangkap KPK. Apa ada yang begitu? Enggak ada. Semua orang ingin bahagia, ingin kaya, silakan. Tapi dengan cara yang baik. Sebab kalau kaya dengan cara tidak baik, bukan kebahagiaan yang didapat, malah petaka kan gitu ya. Di dunia dikejar KPK, di akhirat dikejar malaikat, bisa seperti itu kan. Jadi tipe ideal yang keempat tidak lalai dengan kesibukan ya. Dari pendidikan, sholat, segala macam. Yang keempat, selalu menepati janji. Kita lihat ya, satu lagi aja ya. Banyak nih ya. Surat 33, kita lihat ya, surat 33
Surat 33 ayat 23. Ya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pun ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sendiri pun tidak merubah janjinya. Kita ini semuanya sebetulnya berjanji sama Allah ya. Di dalam sholat juga berjanji ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi wa di dalam tasawuf baca syahadat ya, asyhadu itu maknanya di antara makna asyhadu itu janji. Makna asyhadu itu berjanji, memproklamirkan diri, bersumpah gitu ya. Al-wa'du, al-iqlam, al-qasam itu makna asyhadu seperti dari orang baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu artinya saya memproklamirkan diri, saya berjanji, saya bersumpah Allah ilaha illallah akan menuhankan Allah, tidak menuhankan yang lain. Itu janji. Jadi syahadat itu ada unsur janji ya. Makanya ada sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah gitu ya. Kita kan minta maaf ya jika pelaksanaan kewajiban kepada Allah itu banyak yang kurang-kurang gitu ya. Itu kita minta maaf kepada Allah karena kita sebetulnya punya janji. Bahkan di dalam surat At-Taubah kita itu sebetulnya sudah dibeli. Kita sudah dulu ya. Sesungguhnya orang beriman itu sudah dibeli sama Allah dengan apa? Surga. Jadi kita sudah dibeli sama surga. Tinggal tugas kita laksanakan tugas dari Allah. Kita sudah dibeli sama Allah. Begitu. Di dalam surat At-Taubah ada ya, manusia sudah dibeli, orang yang Islam sudah dibeli dengan surga. Kita tinggal melaksanakan tugas. Jadi kita itu adalah hamba, ya, tidak merdeka. Tidak merdeka dalam arti ingin melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Apapun tidak begitu. Hamba kan namanya ya, hamba. Itu semuanya diinformasikan oleh Rasulullah lewat Al-Quran dan supaya manusia hidupnya itu terbimbing dengan baik, menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan di dalam hidupnya, sehingga fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Itu ya diutusnya seorang rasul supaya membimbing manusia bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara hidup yang diridhoi oleh Allah. Tanpa kehadiran seorang rasul, akal tidak akan mampu menemukan itu. Ya, paling hanya mengira-ngira saja seperti itu. Mungkin sampai di situ ya pembahasan kita. Sudah malam sebenarnya masih ada sedikit lagi ya. Sebetulnya tugas kita itu kalau dilihat kan begitu banyak, sebetulnya bertumpu kepada 3 hal saja gitu ya. Sebutkan dalam Quran. Mungkin mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bahas yang tugas inti manusia ini. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan boleh? Kalau tidak ada, kita tutup saja pengajian dan mungkin nanti ada acaranya akan terus berlanjut ya. Acara ini kita tutup saja, mudah-mudahan berikan manfaat. Untuk sementara acara ini tutup, nanti dilanjutkan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diteruskan aja.
bacaan tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dengerin ya, kita mau pantun dulu nih. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan semoga dirinya bersuci lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita umatnya yang tercinta. Acara pertama yakni pembukaan. Kedua sambutan. Yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat hiburan putri. Keenam kultum putra. Yang ketujuh pengumuman kemenangan lomba. Seterusnya hiburan dari putra Dan kultum dari putri. muhasabah, pembacaan salawat. Doa dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. Cara yang kedua yakni pembacaan salawat marhabah oleh putra dan putri Ar-Rahmah. Silakan. Kepada putra putri Ar-Rahmah kami persilakan. Suasana